Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Prasetya, biasa dipanggil Pras. Saya dari kelompok 9 mau menjelaskan atau berpresentasi tentang materi pengangguran. Pengertian dari pengangguran ialah salah satu hal yang diberikan untuk seseorang yang sedang tidak dalam pekerjaan atau orang yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Oke. Umumnya untuk pengangguran tersebut itu disebabkan karena minimnya lapangan pekerjaan, sedangkan orang yang mencari pekerjaan itu setiap tahunnya naik sekitar 10-12%. Sudah sejak lama nih pengangguran ini adalah salah satu masalah pokok perekonomian yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Sebab apa? Karena adanya suatu pengangguran, produktivitas dan pendapatan suatu masyarakat itu sangatlah berkurang. Nah, dampaknya apa? Dampaknya yaitu kemiskinan yang semakin naik signifikan. Nah, makanya kalau misalkan untuk pengangguran itu bisa dikatakan sebagai masalah pokok perekonomian negara, yaitu tadi alasannya karena produktivitas dan pendapatan masyarakat sangatlah minim. Jadi untuk itu kemiskinan itu tumbuh dengan sendirinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan. Secara umum ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya suatu pengangguran. Pertama, besarnya angkatan kerja tidak sesuai dengan kesempatan bekerja. Misalkan di tahun 2019 ini atau di tahun 2020 itu ada istilahnya yang dinamakan alumni, baik itu alumni dari kampus, alumni dari sekolah menengah kejuruan. Nah, mereka kan lagi cari kerja nih, tapi lapangan pekerjaan yang ada sangatlah minim. Nah, antara orang yang mau bekerja dengan lowongan pekerjaan itu tidak seimbang. Nah, istilahnya kan kuotanya dikit nih. Misalkan suatu perusahaan itu membutuhinnya 20 orang. Sedangkan yang daftar untuk mendapatkan suatu pekerjaan itu 10 kali lipat dari yang dibutuhkan. Nah, itu yang dinamakan tidak seimbang. Itu pertama. Kalau kedua, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Itu yang kedua. Jadi yang dimaksud di sini itu rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan itu seperti ini. Nah, udah pertama keterampilannya nggak ada, kedua juga background pendidikannya juga tidak mengcover. Misalkan kita ngelamar pekerjaan nih menjadi seorang programmer, tapi bahasa pemrograman juga kita tidak tahu sama sekali. Ditambah kita cuma, mohon maaf nih, cuma lulusan SD atau lulusan SMP atau SMA. Nah, dengan begitu perusahaan juga bakal menilai mana yang layak untuk dipekerjakan, mana yang tidak. Oke, untuk yang ketiga, kemajuan teknologi. Misalkan saya ambil contoh ya. Dulu ada perusahaan namanya untuk perusahaan yang bergerak di sabun untuk pencuci pakaian. Dulu pekerjaannya itu pakai tenaga manusia untuk mulai dari pencetakan, packing, pengiriman, itu pakai tenaga manusia. Dengan majunya teknologi, mulai dari packing, terus menciptakan sabun, itu sekarang udah digantikan sama mesin. Nah,
Jadi untuk dampak yang bisa disebabkan adanya suatu pengangguran itu yang tadi kan besarnya angkatan kerja, namun kesempatan dalam bekerja itu sangatlah minim. Kedua, skillnya tidak ada, ditambah dengan backgroundnya yang tidak mengcover. Ketiga, kalahnya sama kemajuan teknologi. Nah, Overian, tentunya pengangguran itu tidak hanya berdampak untuk orang tersebut, tetapi berdampak juga untuk masyarakat sekitarnya. Misalkan ada suatu wilayah nih, di wilayah tersebut itu sekitar 70% orang pengangguran, sedangkan 30%-nya orang yang sedang bekerja. Nah, beriringan dengan kebutuhan zaman dalam artian untuk menyambung hidup, apapun caranya mereka suka lakukan. Kalau misalkan si orang tersebut itu minimnya suatu akhlak, misalkan kayak gini ya. Nah, dalam artian dampak negatif dari pengangguran itu istilahnya banyak orang yang tadinya baik, berakhlak, itu mereka bertransformasi menjadi orang yang kriminal. Karena apa? Karena terdesaknya suatu kebutuhan. Misalkan ada satu keluarga tersebut itu tidak mempunyai pekerjaan. Karena mereka butuh untuk menyambung hidup, mereka dalam artian ini contoh, mereka melakukan hal yang bertentangan dengan norma masyarakat, dalam artian melakukan kriminal, contohnya kayak ngambil hak orang gitu kan, misalkan maling motor terus atau maling mobil. Nah, si barangnya tersebut itu dijual dan mereka dapat untung gitu. Jadi istilahnya dengan meningkatnya suatu pengangguran itu, pertama merugikan untuk orangnya tersebut, kedua merugikan untuk masyarakatnya sekitar. Kenapa? Kebutuhan hidup itu setiap detik, setiap menit, setiap jam itu pasti bertambah. Paling itu saja materi yang dari saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya lempar ke teman saya. Terima kasih. Itu yang kedua. Jadi yang dimaksud di sini itu rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan itu seperti ini. Nah, udah pertama keterampilannya nggak ada, kedua juga background pendidikannya juga tidak mengcover. Misalkan kita ngelamar pekerjaan nih menjadi seorang programmer, tapi bahasa pemrograman juga kita tidak tahu sama sekali. Ditambah kita cuma lulusan SD atau lulusan SMP atau SMA. Nah, dengan begitu perusahaan juga bakal menilai mana yang layak untuk dipekerjakan, mana yang tidak. Oke, untuk yang ketiga, kemajuan teknologi. Misalkan saya ambil contoh ya, dulu ada perusahaan namanya untuk perusahaan yang bergerak di sabun untuk pencuci pakaian. Dulu pekerjaannya itu saya pakai tenaga manusia untuk mulai dari pencetakan, packing, pengiriman, itu pakai tenaga manusia. Dengan majunya teknologi, mulai dari packing, terus pencetakan sabun, itu sekarang udah digantikan sama mesin. Nah, jadi untuk dampak yang bisa disebabkan adanya suatu pengangguran itu, yang tadi kan besarnya angkatan kerja, namun kesempatan dalam bekerja itu sangatlah minim. Kedua, skillnya tidak ada, ditambah dengan backgroundnya
yang tidak mengcover. Ketiga, kalahnya sama kemajuan teknologi. Nah, Overian, tentunya pengangguran itu tidak hanya berdampak untuk orang tersebut, tetapi berdampak juga untuk masyarakat sekitarnya. Misalkan ada suatu wilayah nih, di wilayah tersebut itu sekitar 70% orang pengangguran, sedangkan 30%-nya orang yang sedang bekerja. Nah, beriringan dengan kebutuhan zaman dalam artian untuk menyambung hidup, apapun caranya mereka suka lakukan. Kalau misalkan si orang tersebut itu minimnya suatu akhlak, misalkan kayak gini ya. Nah, dalam artian dampak negatif dari pengangguran itu istilahnya banyak orang yang tadinya baik, berakhlak, itu mereka bertransformasi menjadi orang yang kriminal. Karena apa? Karena terdesaknya suatu kebutuhan. Misalkan ada satu keluarga tersebut itu tidak mempunyai pekerjaan. Karena mereka butuh untuk menyambung hidup, mereka dalam artian ini contoh, mereka melakukan hal yang bertentangan dengan norma masyarakat, dalam artian melakukan kriminal, contohnya kayak ngambil hak orang gitu, kayak misalkan maling motor terus atau maling mobil. Nah, si barangnya tersebut itu dijual dan mereka dapat untung gitu. Jadi istilahnya dengan meningkatnya suatu pengangguran itu, pertama merugikan untuk orangnya tersebut, kedua merugikan untuk masyarakatnya sekitar. Kenapa? Kebutuhan hidup itu setiap detik, setiap menit, setiap jam itu pasti bertambah. Gitu. Paling itu saja materi yang dari saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya lempar ke teman saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Saya Syarifuddin Bari dari kelas 034 kelompok 9 ingin melanjutkan tentang pelajaran pengantar ilmu ekonomi tentang pengangguran. Kedua, jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran sebenarnya dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kriteria 1, berdasarkan faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya pengangguran dibagi menjadi beberapa jenis. 1, pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi akibat pergantian atau perubahan musim. Kedua, pengangguran siklis. Pengangguran yang terjadi akibat krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, pengangguran deasioner. Pengangguran terjadi akibat jumlah tenaga kerja lebih tinggi dari lowongan yang tersedia. Dan keempat, pengangguran voluntari. Pengangguran yang terjadi akibat orang memilih tidak bekerja padahal masih mampu bekerja. Dan yang kelima, pengangguran struktural. Pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur ekonomi suatu negara. Yang keenam, pengangguran teknologi. Pengangguran yang terjadi akibat kemajuan teknologi sehingga tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Dan yang ketujuh, pengangguran friksioner. Pengangguran terjadi akibat perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran yang tersedia. Dan
Dan yang kedua, berdasarkan lama waktu bekerja, pengangguran juga bisa dibagi berdasarkan lama waktu bekerja, yaitu satu, pengangguran terbuka atau open unemployment. Pengangguran terbuka ialah situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Zamzami dari kelas 034. Saya dari kelompok 9 ekonomi, ingin menjelaskan tentang pengangguran. Pengangguran ialah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Apabila peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan kerja, tingkat pengangguran di negara tersebut tergolong tinggi. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah angkatan kerja diimbangi dengan daya serap lapangan kerja, maka pengangguran di negara tersebut tergolong rendah. Sekian pengertian pengangguran dari saya. Perkenalkan, nama saya Pini Rodiansa. Saya dari kelas 034, di mana saya kelompok 9. Di sini saya ingin melanjutkan untuk menjelaskan materi dari pengantar ilmu ekonomi, yaitu tentang pengangguran. Cara mengatasi pengangguran tidak hanya jadi masalah bagi orang yang bersangkutan, tapi juga bagi negara dan pemerintah. Untuk itu, penting bagi pemerintah agar membuat kebijakan yang bisa mengurangi angka pengangguran. Misalnya saja, 1. Perluasan kesempatan kerja melalui produksi, peningkatan investasi, penyediaan prasarana, peningkatan ekspor, dan penggalakan program padat karya melibatkan banyak tenaga kerja dalam melakukan suatu proses produksi. Kedua, mengurangi urbanisasi guna mencegah penggunaan di kota besar. Ketiga, penggunaan teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya. Keempat, memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Kelima, pengendalian laju pertumbuhannya penduduk melalui program keluarga berencana atau bisa disebut dengan keluarga KB.